Saudara PT Waterland melakukan kerjasama dengan Perhutani dan lembaga swadaya desa hutan guna membantu petani meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerjasama diawali dengan budidaya tanaman jarak pagar dan tumpang sari. Tidak hanya tanaman jarak pagar saja yang menjadi prioritas PT Waterland dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga tanaman tumpang sari. Saat ini PT Waterland membutuhkan petani penggarap, karena dengan adanya pengolahan lahan di sekitar tanaman jarak pagar untuk tanaman tumpang sari, maka tanaman jarak akan tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Penanda tanganan kerjasama antara Waterland, Perhutani, dan lembaga swadaya desa hutan akan lebih memudahkan melakukan kegiatan penanaman dan pengawasan terhadap tanaman pokok perhutani. Sementara keuntungan bagi masyarakat sekitar, petani yang semula tidak memiliki lahan garapan dengan kerjasama ini dapat memperoleh lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Petani juga dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan melakukan panen buah jarak pagar dan tumpang sari yang hasilnya akan dibeli oleh Waterland. Jarak pagar pertama saya petik, saya sudah hasil untuk manfaat saya untuk banggaan sehari-hari membeli beras. Tapi sekarang ini ada bantuan sari dari PT Waterland. Saya tanam selama 15 tengah itu sudah bisa panen. Itu memiliki kerjasama dengan Perhutani, di mana Perhutani itu menyediakan lahan-lahan yang tidak subur atau marginal untuk kita tanami tanaman jarak. Jenis-jenis tanaman tumpang sari yang digarap oleh para petani yaitu jenis empon-empon seperti sereh, lengkuas dan jahe, serta hasil pertanian lainnya seperti sayur-sayuran. Khusus untuk pupuk, Waterland membuat sendiri pupuk bio yang dibutuhkan oleh tanaman jarak dan tumpang sari. Pupuk ini terbuat dari sisa hasil pengolahan biji jarak, limbah tanaman tumpang sari, limbah pertanian lainnya sehingga ramah lingkungan. Selain pupuk bio, Waterland juga memproduksi pupuk mikroba. Kepada petani jarak, Waterland juga memberikan bantuan 300 unit kompor dari Bosch Siemens. Susi dan Sulis, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Saudara PT Waterland melakukan kerjasama dengan Perhutani dan lembaga swadaya desa hutan guna membantu petani meningkatkan kesejahteraan mereka. Kerjasama diawali dengan budidaya tanaman jarak pagar dan tumpang sari. Tidak hanya tanaman jarak pagar saja yang menjadi prioritas PT Waterland dalam mengembangkan usahanya, tetapi juga tanaman tumpang sari. Saat ini PT Waterland membutuhkan petani penggarap, karena dengan adanya pengolahan lahan di sekitar tanaman jarak pagar untuk tanaman tumpang sari, maka tanaman jarak akan tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Penanda tanganan kerjasama antara Waterland, Perhutani, dan lembaga swadaya desa hutan akan lebih memudahkan melakukan kegiatan penanaman dan pengawasan terhadap tanaman pokok perhutani. Sementara keuntungan bagi masyarakat sekitar, petani yang semula tidak memiliki lahan garapan dengan kerjasama ini dapat memperoleh lahan garapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Petani juga dapat memperoleh penghasilan tambahan dengan melakukan panen buah jarak pagar dan tumpang sari yang hasilnya akan dibeli oleh Waterland. Jarak pagar pertama saya petik, saya sudah siap untuk manfaat saya untuk banggaan sehari-hari membeli beras. Tapi sekarang ini ada bantuan sari dari PT Waterland. Saya tanam selama 15 tengah itu sudah bisa panen. Itu memiliki kerjasama dengan perhutani, di mana perhutani itu menyediakan lahan-lahan yang tidak subur atau marginal untuk kita tanami tanaman jarak. Jenis-jenis tanaman tumpang sari yang digarap oleh para petani yaitu jenis empon-empon seperti sereh, lengkuas dan jahe, serta hasil pertanian lainnya seperti sayur-sayuran. Khusus untuk pupuk, Waterland membuat sendiri pupuk bio yang dibutuhkan oleh tanaman jarak dan tumpang sari. Pupuk ini terbuat dari sisa hasil pengolahan biji jarak, limbah tanaman tumpang sari, limbah pertanian lainnya sehingga ramah lingkungan. Selain pupuk bio, Waterland juga memproduksi pupuk mikroba. Kepada petani jarak, Waterland juga memberikan bantuan 300 unit kompor dari Bosch Siemens. Susi dan Sulis, TVRI Jawa Tengah melaporkan.